Serius, lu kenapa? Menurut kalian ada yang tahu nggak ini kenapa Gibran begini? Allah, begini amat gitu. Nggak ada. Lu lihat sendiri ya, nggak ada dia. Apa ya? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, nama pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa langsung disebrek dulu ini. Oke, sebrek dulu Gi, ya, anak soleh, anak hidayah. Makasih. Udah ya, oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke konten guys. Ini tentang Gibran. Ada apa tentang Gibran? Ini kocak lagi sih ini. Ini kalau sampai beneran dia, udahlah, ya Allah, begini amat. Ditanya soal dugaan kecurangan pemilu di 2024. Ditanya soal dugaan kecurangan pemilu 2024, Gibran tweet langsung berjalan cepat dan akhirnya terjungkal. Yang terjungkal wartawannya ini guys. Sepertinya Gibran menghindari wartawan yang ingin mewawancarainya dan momen ini usai menghadiri musrenbang. Musrenbang itu apa ya? Nggak tahu gue musrenbang, nggak tahu. Ya, kita lihat dulu videonya ya guys. Ini yang kalau sampai wartawannya jatuh itu yang salah wartawannya. Udah tahu Gibran. Berapa kali Gibran ditanya itu? Lu masih mau nanya aja. Asalnya lu sudah ya. Yang muda, yang diam. Ditanya dugaan kecurangan pemilu, Gibran cueki wartawan, jatuh terjungkal. Ini Oke gas, tambah 2 orang gas. Sudah makan, jangan desak-desakan, ya. Nggak ada ngehargain wartawan sama sekali. Yang salah wartawannya juga. Udah yang begini udah jangan ditanya dah. Udah liatin aja, teriakin dari jauh. Bran, menurut lu gimana ini Bran? Supaya nggak terjungkal lu. Dia ngomong itu sambil jalan itu. Itu lu tahu lu kalau ini belum jadi aja begini dia. Kalau ditanya itu diem dulu tong. Berhenti, lu mau jawab atau kagak, berhenti dulu, hargai itu manusia. Hargai manusia itu. Bukan lu langsung nyelonong begitu aja, lu lihat aja nyelonong begitu. Nah, sampai jatuh. Tuh wartawannya sampai jatuh. Itu karena apa? Nggak diem. Lu mau jawab Bran, diem dulu gitu. Diem, kesian wartawan tuh. Mereka kerja nyari duit untuk halal gitu. Halal, nggak pakai curang jadi wartawan itu. Nih lihat sampai jatuh wartawannya. Jatuh. Itu wartawan jatuh aja, nggak ada dia kayak mau nolong gitu. Nih, Bran lu apa sih Bran? Lu kenapa sih Bran? Serius, lu kenapa? Menurut kalian ada yang tahu nggak ini kenapa Gibran begini?
Allah, begini amat gitu. Nggak ada. Lu lihat sendiri ya, nggak ada dia. Apa ya? Punya belas kasihan sama wartawan gitu. Kau kenapa mas? Maaf ya mas. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Lu lihat dulu kemana mas? Nggak ada anjir. Berhenti juga kagak. Top. Mana jempol gue? Top lu Bran. Top. Bran, saran aja ya. Lu jadi pejabat, hargai rakyat itu, hargai wartawan itu. Lu kalau nggak mau jawab, diam dulu. Maaf ya, saya nggak bisa jawab dulu. Bisa tuh begitu. Bisa. Bukan lu begini tingkah lu. Lu lihat noh, nggak ada belas kasihan gitu sama wartawan nih. Udahlah. Apa menurut kalian gimana guys? Ya, begini banget gitu reaksinya dia tuh. Apa ya, kayak nggak mentingin sekali sama orang lain gitu. Loh, nggak mau jawab boleh nggak mau jawab itu diem aja bisa. Atau kasih penjelasan, diem dulu nih. Maaf ya semuanya, masalah kecurangan pemilu ada tim yang ngurusin, kan bisa gitu. Dan ngelihat orang jatuh itu, kalau masih punya hati, ya itu wartawan jatuh minimal mas nggak apa-apa. Gimana? Itu kalau punya hati, itu. Udahlah, kita lihat ke Twitter ini apa komentar netizen di situ. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingannya kakak Yurisa Agustina Samosir ya. Ya gue ngelihatnya sih wartawan kesian ya Allah. Sama wartawan yang di depan mukanya saja cuek, gimana dia mau peduli sama rakyat yang jauh. Tuh. Lu lihat itu, lu lihat. Nauzubillah min dzalik, arogansi dan angkuh. Takut berlipat lidah kalau jawab pertanyaan wartawan. Itu indikasi kuat memang ada fakta yang harus disimpan rapat. Ini adalah satu musibah sekaligus teguran dari Allah kalau dia lolos memimpin negeri ini. Segeralah wahai rakyat untuk semakin mendekatkan diri pada Allah, karena pada akhirnya dia akan banyak pengikut dan penjilatnya, bahkan orang-orang hebat akan menyembahnya. Iya benar juga. Allahu Akbar ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatin kita semuanya, keluarga kita dari fitnah zaman ya Rabb. Serem. Yang gini mau jadi wapres pemimpin bangsa bisa rusak negeri. Yang milih anak bawang ini punya otak nggak ya? Kayaknya nggak. Ada pun nggak pakai gitu. Ada pun otaknya nggak terpakai. Aduh. Nah, ada wartawan jatuh ya dia cuek aja jalan. Pokoknya gimana caranya bisa cepet-cepet bisa ngumpet. Kalau di KPU mah pura-pura ditolongin. Nolong aja enggak. Nah, kan banyak yang akhirnya melihat itu kayak nggak punya hati aja. Astagfirullah, sombongnya kelihatan banget nih orang. Nggak kebayang negara sebesar ini kalau sampai dipimpin yang modelan begini. Orang kena musibah depan matanya aja dicuekin begitu. Astagfirullah. Ciri-ciri orang sombong munafik. Bocah tengil songong kayak gini mau mimpin negara sebesar Nusantara dengan berbagai dinamikanya. Lawang dari video ini aja sudah dilihat seperti apa dan kayak apa ke depannya jika memang menang. Amit-amit naudzubillah min dzalik. Dan pendukungnya masih menjilat. Udah. Ada orang jatuh depan mukanya nggak ada ekspresi apa-apa. Ngeri banget kalau jadi pemimpin modelan begini. Itulah. Calon pemimpin lihat orang jatuh datar aja mukanya. Semoga Allah menggagalkan semua rencana jahatnya. Amin. Iya kayak nggak penting banget gitu orang jatuh gitu. Astagfirullah. Empati, peduli, etik sama yang di depan mata aja nggak tersentuh, boro-boro ngurusin permasalahan rakyat. Sudahlah. Iyalah, pemujanya masih menjilat. Langsung kabur ditanya soal kecurangan sama kayak KPU. Mukanya panik banget, kelihatan takut kebongkar menurut gue. Itulah.
Ditanya susu sapi dari mana aja dia bingung, apalagi ditanya kecurangan pemilu. Capek deh, Sul. Ini tinggal rakyat aja maunya gimana rakyat nih. Allahu Akbar. Nggak kaget lagi kan bertingkah begitu karena nggak ada sama sekali yang terbersit di otaknya. Ditanya-tanya pers rasa berat dan terlalu menyiksa sepertinya. Ya. Apa ya, gue masalah dia nggak mau jawab itu nggak ada masalah buat gue, cuman ngelihat orang jatuh gitu nggak punya empati sama sekali gitu, nggak ada basa-basi. Mas kenapa mas? Nggak apa-apa mas, sakit mas? Nggak ada effortnya sama sekali untuk nolong orang, nggak ada effortnya sama sekali. Buat dia diem itu mas, ngomong itu blunder. Bukan masalah diemnya sayang, orang diem punya hati masih nolong. Iya, serius. Kalian ngeliat ini, ya Allah. Nih ya, udah nih yang di Twitter. Nih habis gini gue tunjukin dia bisa ada kelihatan muka bagus, muka seneng kalau dia ketemu siapa. Let's go kita lihat. Kalau sama wartawan yang jatuh dia nggak ada ekspresi, nggak ada rasa empati ngelihat wartawan yang jatuh begitu. Mungkin sama ini kalian tahu bagaimana Gibran berekspresi. Nih, lihat ya. Nah. Tahu dong siapa yang bersama Gibran, noh tuh. Nah, baru dia, nah, bos-bos, ya siap-siap rakyat, siap-siap. Lihat itu sama siapa, nah itu, spy dari alam goib. Kalian siap-siap jadi kacung jongos Cino mata sipit. Negeri ini sudah tergadaikan. Apa jangan-jangan udah dijual buat bayar hutang? Udah. Jadi kalau sama wartawan dia apa namanya cuek, nggak ada empati sama sekali ngelihat wartawan jatuh, apalagi kita rakyat. Kalian siap-siap, nggak, tapi masih ada kesempatan. Ya Arab, yang begini masih ada pemujanya. Sampai ajal gue nggak akan memuja. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat sendiri dengan mata kepala kalian sendiri. Kalau masih nggak punya akal yang nggak tahu lagi gue. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.